Terima kasih pemirsa masih tetap setia bersama kami dalam program Doncast hanya di Nusantara TV. Saya Doni Kaiser. Saya Don Bosco Selain. Dan kami berdua juga Bang Don tidak lupa mengucapkan terima kasih. Pemirsa kita ini menyaksikan bukan cuma melalui layar Nusantara TV, tapi juga banyak yang menyaksikan melalui channel YouTube di banyak TV. Iya, makanya jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan silahkan kalau ada komentar atau pertanyaan terkait dengan topik diskusi kita episode kali ini, tuliskan di kolom chat, kolom komen ya. Nanti mudah-mudahan kalau ada hal-hal yang bisa dijawab oleh redaksi atau kita teruskan ke Pak Sudirman, biar Pak Sudirman yang menjawab langsung. Tapi saya Bang Don tadi tertarik dengan statementnya Pak Dirman soal personifikasi kekuasaan ya. Pak Dirman, kita tahu bahwa sekarang ini kan kepemimpinan nasional sedang kuat-kuatnya. Ya kan? Nah, pertanyaan saya, apakah ini karena kekuatan kepemimpinan nasional kita sehingga ada upaya untuk penegakan hukum, atau memang ini melekat karena kekuatan realitas politiknya memang Presiden sangat kuat sekarang dan itu melemahkan sistem penegakan hukum kita? Komentar Anda? Ya, personalisasi itu lebih kepada sejenis penyimpangan ya. Karena harusnya kan yang menjaga proses itu kan eksekutif ya punya tugas, legislatif punya tugas, yudikatif punya tugas itu. Tidak boleh saling mengintervensi. Tapi yang saya maksud, kekhawatiran saya adalah kalau yang mengcraft perjalanan dari masing-masing institusi itu pribadi gitu. Pribadi yang sebenarnya tidak punya kewenangan, tapi karena dibiarkan atau dianggap bisa menyelesaikan masalah, itu yang menurut saya berbahaya. Nah, sebagai presiden kita tahu, karena kan beliau basis politiknya terpilih dengan mayoritas sekali jalan kan, itu satu bekal yang kuat lah. Tapi kemudian juga tinggal PDIP saja sama barangkali PKS sudah bergabung kan, tinggal PDIP saja sebenarnya partai yang ada anunya di parlemen. Nasdem juga masih. Nasdem mengatakan tidak oposisi, tapi juga tidak bergabung sama pemerintah gitu. Jadi sebetulnya secara politik di Senayan juga sangat kuat pemerintah sekarang gitu. Nah, yang harus dijaga adalah jangan sampai pemerintah berjalan tanpa kontrol. Nah, kalau tanpa kontrol, tadi perimbangan antara tiga cabang kekuasaan itu tidak akan terjadi gitu. Apalagi tanpa kontrol kemudian diwarnai dengan praktek-praktek personal tadi. Ini kan menjadi obrolan di warung kopi. Mungkin sekarang belum terasa, tapi dampaknya nanti terasa pada mungkin 1-2 tahun yang akan datang gitu. Atau setelah lihat ujung dari kasus seperti apa. Seperti itu. Jadi sepanjang keseimbangan itu terjaga, kemudian di-guide oleh civil society, oleh media segala macam, harusnya kita punya harapan. Kenapa? Presiden kita ini bukan saja dari background keluarga, tapi juga dari perjalanan berjuangnya kan luar biasa tuh. 3 kali bertarung, bahkan 4 kali termasuk konvensi 2003. Kalau kemudian sekarang mendapat kesempatan dan sebagai presiden yang terus-menerus bertarung, pasti kan dia punya punya rencana. Kalau duduk mau apa gitu. Nah, ketika sekarang diberi mandat oleh rakyat, bukan saja punya rencana lama dan sudah matang. Terus menerus diulang pada waktu kampanye kan. Jadi kalau saja itu semua dikerjakan, harusnya sih kita optimis. Artinya perubahan akan terjadi. Cuman kita memaklumi pada masa-masa sekarang ini barangkali semua masih dalam transisi kan. Jadi orang punya harapan satu titik presiden akan menata timnya yang isinya orang-orang yang sejalan dengan apa yang beliau rencanakan, yang menjadi visi dia. Itu boleh nggak kalau ada ketakutan seperti ini, Pak Sudirman, bahwa presiden sebenarnya berusaha untuk menuntaskan kasus ini untuk meningkatkan posisi tawarnya dengan orang-orang seperti Riza Khalid misalnya, yang mungkin akan bisa, maafkan pilihan diksi saya, dipelihara untuk serial berikutnya begitu? Selalu ya pertalian, ketika sistem tidak transparan, itu pertalian antara pemain-pemain bisnis yang sangat kuat dengan politik itu selalu ada peluangnya itu, dan kita tidak bisa a priori mengatakan tidak mungkin terjadi, tapi juga tidak boleh lengah untuk membuka kemungkinan itu terjadi. Jadi istilahnya itu kalau auditor itu ada professional skepticism, skeptis tapi didasari pada pertimbangan profesional gitu. Jadi harus ada data, harus ada, kita nggak boleh
suudzon. Tapi kalau ada tanda-tanda kita mesti siap-siap untuk mengingatkan. Ya, karena kan dalam politik itu kan nggak ada teman abadi, Betul. nggak ada lawan abadi juga. Yang ada. Iya, yang Tapi ada kan Pak kepentingan Prabowo bersama. sudah declare Iya. kejar koruptor sampai ke Antartika. Iya itu dengan maaf saya sering bercanda begini. Sebelum sampai ke Antartika, kita kejar koruptor antar kita. Masalahnya kalau ke Antartika Itu sangat sangat menarik gitu, Pak. Sebelum sampai ke Antartika, kejar koruptor. Antar kita. masalahnya gini Bang Don. Karena itu ada di tetangga Ada di kiri kanan, ya. ya, nggak jauh-jauh ya. Cuma persoalannya untuk ke Antartika itu apakah transit di Malaysia dulu apa enggak? Keyakinan Anda Pak. Itu saya nggak jawab, tapi gini ya. Orang-orang seperti Riza Khalid itu jurusnya tidak tunggal. Kemudian home-nya juga, rumahnya juga tidak tunggal. Jadi saya bisa mengerti kalau dia punya jaringan di Malaysia. Masuk jaringan kekuasaan di sini. Betul. Dan kan ini survive dari periode ke periode terus menerus kan. Pasti punya cara. Nah, makanya sekarang Pasti punya cara dan pasti punya uang kan. makanya sekarang tinggal si pemimpin kembali ya, pemimpin kita mau apa? Kalau mau menyelesaikan dari so many ways lah. Mas Abek senior saya nikahin anaknya beberapa tahun lalu ketika Riza Khalid dinyatakan buron di sebuah gereja nih. Iya. Ada Riza Khalid di situ. Iya. Itu sama tadi seperti kita bicara, oh Petral dibubarkan, ada kasus saham apa? Pemegang saham, ada di VIP di sono pada saat itu. Tapi kalau dari kacamata jurnalisme Bang Don, kekuatan itu pasti ada batasnya kan. Tapi sekuat apa sih kalau Bang Don melihat seorang Riza itu dia bisa punya banyak cara atau senjata untuk bertahan dari periode ke periode? Sekali lagi ya, saya mengikuti beliau napasnya pada tahun 2015-16 itu. Dan under pressure untuk urus pemegang saham maupun urus soal Petral gitu. Dan itu kan kita bisa bayangkan beliau pasti juga menanyakan ke presiden kan seperti apa keputusannya. Tapi beliau sudah menjalankan semua itikat, semua aktivitas yang sejalan dengan itikat yang menurut saya itikat baik dari seorang Sudirman Said sebagai Menteri SDM untuk menyelesaikan kasus-kasus ini gitu. Tapi kemudian kan dia yang terpental. Betul. Lalu kemudian tadi beliau bercerita tentang ini kan siklusnya 5 tahunan. Ini memang on off, on off, on off. 5 tahunan itu jangan-jangan munculnya sekian, tetapi sebetulnya sepanjang 5 tahun itu dia ada di belakang layar, gitu. Tidak pernah benar-benar mati. Saya nggak tahu gimana modusnya gitu gimana, Mas Girman. Coba bayangkan gini ya, saya kan 23 bulan di Kementerian SDM. Bertemu pertama kali itu setengah pembicaraan adalah bagaimana mengatasi mafia. Iya. Itu sebelum dilantik jadi menteri. Kemudian tindakan-tindakan saya itu tentu saja juga menyelesaikan banyak hal, tapi antara lain itu juga. Tapi begitu suasana memuncak, saya sempat dimarahi gitu ya. Padahal saya menjalankan tugas dia gitu. Iya. Ada kolega saya yang di media kencang sekali menyerang saya gitu. Ada juga usaha-usaha itu menyetop, sampai ada usaha-usaha memberikan satu warning, jangan kencang-kencang. Sampai akhirnya tadi memilihnya adalah yang menertibkan justru ditertibkan gitu. Itu betul. Itu benar. Jadi betapa cepat Dianggap duri dalam daging. ya, betapa cepat siklus itu proses itu pendulum itu bergeser gitu. Jadi kalau sekarang kita boleh bertanya begitu ya, atau menduga-duga, jangan untuk kemungkinan bahwa kekuatan mereka itu bisa mempengaruhi kiri kanan, sehingga kemudian istilahnya itu watering down, menetralisir apa-apa yang sudah diupayakan. Nah, kita kan juga tahu di antara seluruh institusi publik ada 3 yang paling tidak dipercaya kan, nomor 1 partai, nomor 2 parlemen, nomor 3 aparat penegak hukum. Betul. Nah itu menurut saya PR besar. Makanya banyak yang mengatakan sebetulnya menumbuhkan 8% itu gampang. Kalau nggak ngapa-ngapain kita dapat 5% lah. Yeah. Tapi beresan hukum, beresan korupsi itu bisa lompat. Dan harusnya ini menjadi insentif dari Pak Prabowo untuk ini kan salah satu simbol saja dari penegakan hukum. Kalau yang
yang gede itu bisa diselesaikan, apalagi yang kecil-kecil kan gitu. Kalau Pak Sudirman melihat, apakah kalau seorang pemimpin itu punya visi, tetapi kan pemimpin juga bisa belajar dari pendahulunya. Nah, dalam perjalanannya bisa saja ada adjustment gitu loh, hanya untuk kemudian melanggengkan sebuah kepentingan. Anda melihat akan ke situ nggak sih? Kita harus khawatir nggak nih kira-kira, Pak? 2 pekan lalu kalau nggak salah Pak SBY pidato peradaban, dan headline-nya itu satu bangsa bisa hancur bukan karena perang, tapi karena tidak belajar. Karena pemimpinnya duduk di atas hukum, duduk di atas penderitaan rakyat, duduk di atas keadilan yang dijanjikan. Jadi artinya dia tidak mendeliver. Jadi tergantung apakah seorang Prabowo itu mau mengulang siklus itu, tidak belajar itu. Yang tadi saya katakan background beliau, keluarga beliau, pendidikan beliau itu harusnya tidak demikian, karena sebagai tentara betul, tapi dia tumbuh di lingkungan Presiden Soeharto kan. Iya. Begitu menikah dengan Mbak Titi. Jadi artinya dia menyerap begitu banyak pelajaran soal bagaimana kekuasaan itu up and down gitu. Saya sih pengen terus menaruh harapan, karena kurang lebih begini. Kalau orang dengan background seperti Pak Prabowo pun akhirnya jatuh pada kooptasi dari para mafia gitu. Terus kita berharap pada orang seperti apa gitu. Sudah kaya, mohon maaf, punya kecerdasan, punya wawasan, punya jaringan internasional, dan kemudian boleh dibilang setiap pemimpin yang baik pasti ingin meninggalkan legacy yang baik. Jadi ya kita doakan, kita jagain sama-sama supaya ini di-deliver. Tapi memang kan begini, katanya kita adalah siapa di sekitar kita gitu. Mudah-mudahan orang-orang di sekitar Prabowo betul-betul konsentrasinya atau fokusnya pada serving the public, bukan membesarkan lengannya sendiri, ototnya sendiri untuk kepentingan pribadinya itu. Nah, kembali, can we conclude anything? Nggak bisa, belum. Sampai saat ini belum bisa. Mas, memang seliahi apa orang atau seorang Risa Khalid? Apakah dia licin sekali, ataukah ini seperti belut dikasih oli sehingga dia bisa survive begitu? Yang Anda pahami, Mas? Saya ingin menyederhanakan beginilah. Kalau Bang Don main dengan uang begitu banyak gitu ya, sehingga orang ini datang itu tidak kuat menolaknya gitu. Saya kira semua orang bisa melakukan itu. You can do that, I can do that, kalau mau gitu. Jadi ini bukan soal kecanggihan merancang-rancang, nggak, tapi karena marginnya begitu besar dan sepanjang tahun kan. Kita juga tahu nih, kalau bicara valuasi dari perusahaan impor minyak di Indonesia paling moncer ke depan. Karena apa? Setiap hari kan jumlahnya makin nambah. Karena orang menggunakan kendaraan makin nambah, konsumsi minyak gas makin tinggi. Jadi sebetulnya memang karena kekuatan uang itu, money talk, dan kebetulan kita jatuh dalam kultur yang para pemegang kekuasaan itu masih punya bandrol kan, masih bisa diukur lah gitu, dan itu praktek yang terjadi di mana-mana. Jadi sebetulnya kalau kembali pada leadership tadi, kalau saja ini saya lagi punya kalimat yang diketawain di jagat Twitter tuh, ngimpi katanya. Saya bilang begini, saya bilang gini, warga negara itu beraktivitas dengan berpedoman pada undang-undang regulasi kebijakan kan. Yang nyusun kebijakan adalah penyelenggara negara, yang nyusun undang-undang adalah para politisi kan, yang menegakkan hukum adalah APH gitu. Tapi 3 aktor ini harus digait oleh etik gitu, baru bisa jalan. Terus ada yang bilang ya itu surga katanya. Enggak, ini bukan surga, ini cara bernegara yang waras gitu. Nah, kita mau nggak menuju ke sana? Saya belum. Etik itu. Jadi itu yang harus kita dorong, dan teorinya kan makin berpendidikan orang harusnya punya kepedulian pada etik yang lebih baik gitu. Ya, Pak Sudirman, ini kan
kalau kita berharap kepada Presiden Prabowo, tentu kan Pak Prabowo kalau bahasa saya dia punya hampir semuanya. Ya. Ya, dengan apa indikator yang tadi Anda sampaikan. Tetapi apa yang membuat kemudian itu bisa tidak berarti apa-apa? Apakah karena seorang Idrissa Khalid ini lebih dari segala-gala yang dimiliki oleh Presiden Prabowo, atau dia punya apa, kartu as apa sih sampai dia bisa bertahan dari generasi ke generasi? Saya nggak melihat itu sebagai satu yang rumit ya, karena if somebody atau seseorang ngontrol 50% lebih kebutuhan migas, maka dia emang Harus sangat tergantung. powerful gitu. Atau tergantung kita. Makanya dulu ketika saya di Pertamina itu 2008-2009, tugas saya kan beresin itu antara lain, beresin supply chain. Saya umumkan untuk registrasi ulang para vendor. Oke. Dan itu disambut oleh para pemain dunia tuh. This is a time untuk mengapa? Karena rupanya itu aturan yang tidak pernah dikerjakan gitu. Nah, kalau vendor itu terus-menerus diperbarui, kita mengatakan pada teman-teman yang dalam grup mereka itu, kasih tahu bos Anda itu, kita tidak melarang seorang Resali itu berbisnis, enggak, sama sekali enggak. Tapi ayo berdagang dengan cara fair, beri kesempatan yang lain juga untuk bermain, dan dengan begitu Pertamina sebagai importir, sebagai konsumen paling besar, bisa banding-bandingkan mana yang paling menguntungkan. Dan tidak tergantung pada satu orang yang tadi. Ketergantungannya bukan hanya soal supply, tapi juga soal hubungan-hubungan, soal akhirnya kan merambah ke kekuatan politik. Saya mau cerita satu hal lagi nih. Sejak reformasi 98 ya, sampai sekarang sudah ada 13 dirut Pertamina. Ya. Itu artinya rata-rata nggak sampai 2 tahun tuh, Pak. Nggak sampai 2 tahun. Nggak sampai 2 tahun. Orang itu bolak-balik ganti belajar gitu kan, bikin tim baru segala macam. Ya. Konstelasi berubah. Sementara yang supply tetap di sini. situ aja gitu. Jadi dia makin pintar, makin kuat, makin panjang, makin masuk ke dalam gitu. Leadershipnya bolak-balik berubah. Nah, saya bikin riset kecil-kecilan pada waktu itu. Ini menarik nih. Itu membuka otak kita untuk memang agak membuat kita terkejut. Iya. Saya bikin riset, Pak Sofian Jalil saya kasih lembaran itu. Berapa lama tenur atau masa kerja CEO-nya Petronas, CEO-nya Shell, CEO-nya Chevron, CEO-nya Mobil Oil waktu itu. Petronas itu 14 tahun nggak diganti. Ya. Jadi dia benar-benar in control kan. Yang namanya Shell itu mungkin waktu itu 8 atau 9 tahun, Chevron 10 tahun, Exxon Mobil 12 tahun. Rata-rata masa kerjanya CEO minyak itu panjang karena memang dia mikirin dari mulai eksplorasi, pengolahan sampai pada hilir kan gitu. Nah kita tadi hampir tiap 2 tahun rata-rata ya. Ada yang 5 tahun, ada yang 9 bulan, ada yang 9 bulan 10 hari gitu. Jadi yang jagain itu, yang mengontrol itu bolak-balik berganti, yang mesti dijagain nongkrong di situ terus-menerus. Ya tentu saja. Jadi ada yang jagain, makanya kita mengerti kenapa lifting minyak kita nggak nambah, impor kita malah yang makin besar. Karena orangnya duduk di situ. Gitu. Mungkin dia tidak langsung mengatakan kamu jangan eksplorasi. Tapi kan begini ya, setiap direksi baru kan kepingin pencapaiannya terlihat. Sementara kalau masuk ngurusin eksplorasi, dapatnya belum tentu, ongkosnya sudah tinggi gitu. Udah gitu cara periode antara mulai ngebor sampai dapat bisa bertahun-tahun. Jadi memang ini bukan bidang yang menarik, karena itu sebetulnya kita dulu pernah punya harapan besar karena Bu Karen itu kan dari servis kemudian masuk ke hulu. Nah, mudah-mudahan waktu itu beliau fokus pada hulu, tapi kan ternyata enggak juga. Jadi dalam satu perspektif kita selalu kalah urusan dengan yang di depan mata. Yang sifatnya jangka panjang itu nggak terlalu dihiraukan. Makanya Bang Dom, ini eksplorasi tehnya dulu nih. Karena sudah mulai menipis. Biar sudah ada eksplorasi nambah lagi lifting teh dan kopinya, baru kita lanjut lagi di segmen cerita dengan Mas Dirman ini di belakang layar. Makanya kita rehat dulu. Jangan kemana-mana, Donkes segera kembali sesaat lagi.